Di sini saya akan menjelaskan asal-usul atau sejarah dari sate. Sate adalah makanan yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk menggunakan daging ayam, kambing, domba, babi, kelinci, dan kuda. Kemudian dipanggang menggunakan bara arang kayu. Sate disajikan dengan berbagai macam bumbu yang bergantung pada variasi resep sate. Ada beberapa jenis sate yang ada di Indonesia. Yang pertama ada sate Madura, sate Padang, sate Taichan, dan sate lilit khas Bali. Ciri khas dari makanan sate adalah cara penyajiannya yang menggunakan batang kayu kecil atau sering disebut tusukan sate. Menjadi makanan ini mempunyai ciri khasnya tersendiri, dan bahan utamanya yaitu daging yang bisa menggunakan berbagai macam daging dari hewan-hewan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arfiana Lolita dari kelas 10-2. Di sini saya ingin memperkenalkan makanan khas Betawi, yaitu kue rangi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sekilas mengenai salah satu makanan khas Betawi, yaitu kue rangi dan ciri khas dari makanan tersebut. Yang pertama itu ada asal-usul kue rangi. Jadi, kue rangi merupakan kue khas Betawi yang legendaris yang muncul sekitar abad ke-80 dan pernah berjaya di tahun ke-90-an. Kue rangi itu singkatan dari digarang wangi. Kue rangi juga disebut sebagai sagu rangi. Bahkan beberapa orang ada juga yang menyebutnya sebagai waffle kelapanya orang Jakarta. Nah, kudapan tradisional khas Betawi yang satu ini di zaman sekarang sudah mulai langka dan sulit dijumpai loh teman-teman. Sekilas kita sudah mengetahui tentang kue rangi. Nah, sekarang kita beralih ke ciri khas dari makanan ini nih. Hal yang menjadikan ciri khas dari makanan yang satu ini yaitu makanan kue rangi ini disajikan dengan tambahan gula merah yang kental. Nah, jadi dengan tambahan gula inilah yang membuat kue rangi ini semakin dinikmati oleh peminat-peminatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gara Zanti Burman. Di sini saya akan memperkenalkan khas makanan dari Kalimantan Selatan, yaitu ketupat kandang. Yuk kita lihat video sama-sama. Nah, di sini saya akan memperkenalkan makanan khas Kalimantan Selatan, yaitu ketupat kandang. Ketupat kandang berasal dari daerah Kandang. Kata Kandang merupakan kota yang kecil yang menjadi ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, perbedaan ketupat kandang dengan ketupat pada umumnya adalah penggunaan ikan gabus sebagai menu lengkap. Ketupat kandang juga memiliki cita rasa yang kuahnya agak sedikit kental dengan rasa yang sangat khas gurih. Rempah juga menjadikan hidangan yang banyak disukai masyarakat. Nah, ketupat kandang juga mempunyai keunikan dengan cara menyantapnya yang tanpa menggunakan sendok. Mereka lebih suka menikmati kuliner Kalimantan Selatan dengan menggunakan tangan secara langsung. Sajian ini seolah menjadi simbol kedekatan masyarakat dengan sungai dan ikan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyadi Saleh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai makanan rendang, seperti sejarahnya, pengertian, jenis-jenis rendang, dan ciri khas dari rendang itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sejarah asal-usul rendang. Rendang adalah kuliner asli Minangkabau, Sumatera Barat. Orang Minang menyebut kuliner ini dengan nama randang. Asal kata dari marandang yang berarti memasak santan hingga kering secara perlahan. Rendang perlu dimasak lama hingga kuahnya kering. Masakan merupakan olahan daging atau telur yang dimasak dalam suhu rendah dalam waktu lama dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Menurut sebuah catatan sejarah tertulis pada abad ke-19, disebutkan bahwa rendang muncul pada abad ke-16. Kala itu orang Minang suka berpergian ke Selat Malaka dan Singapura. Perjalanan lewat jalur air yang memakan waktu hingga sebulan atau lebih karena tidak ada tempat kapal singgah, maka perantau menyiapkan makanan tahan lama yakni rendang. Di sini juga ada beberapa jenis rendang, yaitu pertama adalah rendang ayam yang terbuat dari ayam,
Rendang itik terbuat dari itik atau bebek. Rendang pakis yang terbuat dari daun pakis. Yang keempat, rendang lokan yang terbuat dari kerang hijau atau tiram. Yang kelima, ada rendang telur yang terbuat dari telur. Ciri-ciri rendang yaitu rendang Minangkabau memiliki ciri khas tekstur daging yang kering, berwarna coklat, dan beraroma kuat. Warna dan tekstur tersebut didapat dari proses memasak yang lama menggunakan api kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia dari kelas 10-2. Di sini saya akan memperkenalkan makanan khas Sulawesi Selatan, yaitu jalang kote. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah makanan khas Sulawesi Selatan, yaitu jalang kote dan ciri khas dari makanan tersebut. Jalang kote merupakan makanan ringan khas etnis Makassar di Sulawesi Selatan yang bentuknya serupa dengan kue pastel. Bedanya, pastel memiliki kulit yang lebih tebal dibandingkan jalang kote, dan bila pastel dimakan dengan bersama cabai rawit, sedangkan jalang kote dimakan bersama sambal cair campuran cuka dan cabai. Sementara dari sejarahnya, jalang kote disebut berasal dari dua kata, yakni jalang dan kote. Jalang artinya jalan, sementara kote memiliki arti berkotek-kotek alias berteriak. Camilan ini dulunya sering dijual oleh anak-anak di Sulawesi Selatan. Ciri khas dari makanan jalang kote adalah memiliki rasa yang sangat kuat karena terbuat dari rempah-rempah. Dan yang paling menonjol adalah pala. Berbeda dengan pastel yang tanpa menggunakan pala dan mengarah ke rasa gurih. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?